Ini sebenarnya apa namanya masuknya buat mana ya? Oh, kan ada physical HIV. Iya. Recording in progress. Good afternoon, everyone. Thank you for coming to our next week in partnership with of this semester. So today actually will be our last meeting. Next week we'll have actual for meeting. So you will have assignment for next week. And in the following weeks, we will have practical week. Today will be our last meeting. Okay, for today, we have our guest lecturer, Dr. Muhammad Husni Santiagi. He is a postdoctoral scholar from University of Central Florida. He graduated from the University of Chicago, USA. After graduated for his master degree from Chicago University of Chicago too, and also from ITB. And he got his bachelor degree in electronics and instrumentation from the Universitas Gadjah Mada. And today we will present cybersecurity research and graduate study opportunities in the US. So basically, we actually have a program where you can have a joint research with professors in the US. So he will also present a bit about that. Okay, please welcome. Okay. Good afternoon. Thank you for the opportunity. So, can I ask, what kind of class is this? What is the course of the class? ICT Global Insight. Oh, So is it? it's about Yes. Yes. Sorry. Because in the title it is cybersecurity. Because in this session I will talk more about the neural network, neural network inference deployment. Yeah, sorry if there is a misunderstanding. Yeah. Okay, let me share my screen.
Okay. Thank you for yes for introducing me. So I got my PhD from University of Chicago, and then currently I'm a postdoctoral scholar at University of Central Florida, working on the neural networks deployment and then also the cybersecurity. You can see my screen. Okay. And then my research is actually interdisciplinary. I have published in real-time system in the ARCAS, which is the best real-time system conference, and then also in the microarchitecture or computer architecture, and then also in the cybersecurity, cybersecurity, and then also in the embedded system or IoT, and then also in the neural networks. So the purpose of this presentation is first just want to talk with you about the from friends from the Telkom University, and then I will talk just a little bit about my previous paper, and then I will try to encourage you to do a doctoral study in the USA. Yeah, so first and first, I will talk about my previous paper, which is the alert crowd learning for energy and timelines, which is this one is published in the Usenex ATC in the 2020, I think, during my PhD in the University of Chicago. And then first thing first, if we want to talk about the neural networks, usually we always talk about the training, the pre-deployment, and then this paper is actually about the deployment, how we actually deploy the neural network efficiently, and then with the requirement of the energy, latency, and then also the accuracy. And then this scope of this paper is actually about the deployment of the neural network in the real-time constraint. So what is the real-time? Real-time is if we want to do the inference, we in the right here, we must do the inference or give the output before the deadline or the time. And then the inference is successful if we can do it before the deadline, and then it is not successful if we actually miss the deadline. And then the problem in this paper is actually there is interference which can make which is unpredictable. We cannot sometimes you know the garbage collection, right? Which is can managing or just cleaning the data, the memory, and then it can actually first it is unpredictable, and then the second is it can actually slow the system. Let's see. Here, if you can see here, interference is in the right. It actually takes two CPUs, and because of that, the actual inference is actually being slowed down, and then it missed the deadline, and then because it is missed the deadline, it is the system is not available. You know that the security in the cybersecurity the security process of three, which is the availability, confidentiality, and then integrity. And then if we can connect this, it's actually about the availability of the system, which can make the system not available. And then, so in this paper, the research question is how we actually make the latency deadline for the neural network inference while actually minimizing the energy consumption and then making the accuracy requirements. And then the second is while maximizing the accuracy and then meeting the energy consumption. And then the state of the art of this paper, which is what we want to actually compare to. I mean, what is the current state of the art to actually solve the current problem is first we want to control everything. Here the alert is going to control everything from the RNN system. And if we didn't do controlling, what we do to actually meeting the latency deadline, where actually there is unpredicted interference, our solution or the set of the art solution is actually we use the smallest neural network available, which is the set of the art solution is either using the TinyML, TinyU, or any tiny or really small neural network. And then if we can also there is another
set of the art, which is you can actually use the flexible DNN, or you can actually have multiple DNN or multiple neural network with the different sizes, and then you can just control it such that okay, if there is the interference, you can actually use the smallest DNN available or the smaller DNN to actually fit the latency deadline. Set of the art solution, including the ensemble and the anytime neural network. And then, of course, if we have the admin privilege, we can actually also control the system or the resources such that if there is another interference or call getting job or garbage collection, we want to still meet the deadline. We can use we can increase the resources or controlling the system resources. Set of the art solution including Drake and the Metal, which is my favorite paper. And this paper is actually we want to control the both the neural network and the system, and then this is actually this one. And then this is what I meant by the controlling the DNN and then also the system. In the left, you can see that we can actually have multiple neural network, and then you can see there is a trade-off between the error rate or the accuracy, and then also the inference time. And there are many configurations here, which is, I mean, you can just actually have a collection or a bunch of the neural network, and then deploy it. And then this is the trade-off. And then in the right, if you actually control the system or resources, and for the system and then the resources, of course, if this is actually you can actually improve which is improve the inference time by actually using more inference. And then this is actually the paper, which is the alert accurate learning for energy and timelines, which is already published in the EDC 2020. And the alert is actually runtime manager to control both the DNN system. The problem that we want to actually tackle is actually if there is an interference that or quality jobs that actually track the availability, we can actually make the neural network inference still meet the deadline, even though there is an interference. And then also not only meet the deadline, but also use the optimal power and then optimal accuracy. How we do that? It is collection of the many estimation. The first one is actually we calculate the latency estimation using the Kalman filter. I will skip about this, and you can actually read the paper if you actually want to learn more. And then the next is we compute the probability of the meeting the deadline. This is just using the CDF or multi-distribution function. And then the next is we compute the expected accuracy using the Bernoulli probability. And then after that, we update the estimated accuracy and the energy for all of the configurations. And then just choose the best configurations based on our estimation. Yeah, and then this is the runtime. What happened? So we compare it with the alert traditional, which is alert on with the set of the DNN, which is small, medium, and large. And then I skip the anytime. You can actually read the paper. So I also use the anytime neural network here. And then and then this is the result for the error or the accuracy. Our alert is actually the best, and then the oracle is actually the optimal one, so it is really fast. And then compared with the DNN only, which is we only the DNN, and then compared to the system only, which is we actually only compare the we only control the system of the resources. Okay, any question? And then I will talk more about in the next session. I will talk about the how we actually. I will try to encourage you to actually apply to the SDK or doctoral study in the USA. Yeah.
And then, yeah, sorry, because this one is also I got it from the Prof. Riyadi, so it is in Indonesia, so I will try. So if you haven't actually, I said, what's the Prof. Riyadi said, endgame with the Gita Priyaman, please what's it, so you can actually and I mean it will be better in the YouTube. Okay, so what is the PhD? PhD is actually the S3 Doctor of Philosophy, and then in this session, I will try to talk about some kind of the myth of how we actually about the education or PhD education in the USA, and then what is wrong with it. I mean, what is the myth? And then the first myth is actually you want to do PhD because you want to do academic. I mean, for the docent job or the professor job, or if you want to, I mean, hal yang salah ialah kalau kalian kan kalau misalnya ngomongin S3 kayak gitu kan kayak oh S3 itu buat dosen doang atau kalian itu apply S3 atau S2 itu oh kepengen jadi profesor atau kepengen jadi apa pokoknya kerja di akademisi. Tapi sebenarnya enggak. Ternyata kalau di US itu sebenarnya PhD itu the PhD is for 70% is actually working in the industry. Or 70% is actually working in the Google, Facebook, Twitter, Uber, etc. So it is actually like a gate or gerbang or pintu gerbang untuk orang-orang di luar US untuk bekerja di perusahaan-perusahaan terbesar, perusahaan-perusahaan teknologi terbesar di dunia itu dengan PhD. Dan cuma 30% aja ya jadi akademisi atau jadi profesor gitu. Terus the myth number 2 is actually about the scholarship atau beasiswa. Jadi PhD di US itu beda sama PhD di luar US. Jadi PhD di US itu sebenarnya kita kayak ini apa namanya kayak ngelamar kerja. Jadi sebenarnya kalau masalah pembiayaan itu kalau di apa namanya kalau di luar US itu kan sebenarnya yang membiayai itu lembaga beasiswanya, misalnya LPDP atau apa namanya, yang Inggris juga lembaga beasiswa kayak gitu. Kalau di US itu enggak, itu sebenarnya kita itu kayak apa namanya apply sebagai pekerja di kampus kepada profesornya. Jadi yang membiayai itu ialah profesornya. Jadi kalau misalnya kita mau apply ke Jerman atau ke Jepang atau ke Eropa atau ke negara lain, kalau kita mau apply PhD atau S3, itu kan pertama mesti beasiswa di Jerman atau beasiswa di Jepang. Soalnya kita mau apply ke ini kan lembaga beasiswanya. Kalau di US itu enggak, kita langsung apply itu ke universitasnya dan profesornya. Jadi pertama yang harus dicari itu sebenarnya oke, misalnya kamu kepengen mau ke MIT kayak gitu, cari apa di MIT itu apa namanya prosedur aplikasinya seperti apa. Nah itu langsung apply aja kayak gitu, nggak perlu cari beasiswa sebab nanti yang membiayai ialah MIT-nya atau profesornya dari MIT. Kalau University of Chicago juga gitu, University of Central Florida tempatku juga gitu. Ya, terus mitos nomor 3 itu butuh IP tinggi atau magang di industri atau juara kompetisi gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau apply beasiswa itu apply untuk universitas di US itu kan beda. Lagi-lagi kayak itu bedanya yang kalau di US itu sebenarnya kita kayak sedang apply buat pekerjaan ini. Jadi IP tinggi, oke. Tapi yang benar-benar dilihat oleh mahasiswa atau profesor di sana atau universitas di sana itu riset, publikasi, terus rekomendasi juga SOP, gitu. Terus ini yang paling penting itu ini kan masih S1 ya semuanya ya. Itu ini kalau mau apply ke ini apa US itu nggak perlu S2 dulu. Jadi dari S1 langsung apply ke apa namanya S3. Nanti di sana itu dapat ini apa namanya dapat langsung S2 dan S3 secara combo gitu. Kalau di sini kan di Indonesia kan misalnya kombonya itu kan biasanya S1 S2 kayak apa namanya master track gitu kan.
fast track S1 S2. Kalau di sana beda, di sana itu apa namanya S2 terus S3. Gitu. Maksudnya yang di Kompo itu S2 dan S3-nya gitu. Jadi kalau misalnya mau daftar itu ini apa namanya dari S1 misalnya di semester biasanya itu di Desember ini gitu. Jadi berarti itu semester ke-7 gitu. Semester 7 jadi bisa daftar gitu. Terus ini apa namanya mitos kelima itu tidak ada pekerjaan buat lulusan PSC itu enggak benar ya soalnya apa namanya ya itu 16 pekerja di Google itu 16% itu semuanya PSC, Facebook juga, Twitter juga, Uber, pokoknya ini lah apa namanya unicorn nggak tahu sih istilahnya apa, pokoknya apa namanya the biggest company in the US itu biasanya malah persyaratannya itu malah PSC. Kalau di sini kan beda, kalau di sini kan kayak Tokopedia atau apa kayak gitu kan, persyaratannya S1 gitu kan. Kalau di sana persyaratannya justru malah, udah punya basic dulu gitu, baru bisa masuk gitu. Ya, ini apa namanya mitosnya. Terus ini apa namanya requirement-nya apa gitu kan? Requirement-nya itu biasanya pertama itu TOEFL. TOEFL-nya itu IPT itu lebih dari 90. Tapi tergantung universitasnya ada yang minta 100, ada yang 80. Terus GRE itu tergantung universitasnya lagi, ada yang opsional, ada yang apa namanya wajib. Tapi rata-rata itu minta lebih dari 160 atau 90% itu. Terus lagi apa namanya publikasi atau riset. Jadi things to do atau sesuatu yang bisa kalian lakukan untuk apa namanya ke US itu start bikin research atau publikasi sejak semester 4. MBKM-nya kan itu ada program MBKM itu dipakai buat riset gitu. SKSD, maksudnya sok dekat sama misalnya apa namanya orang-orang Indonesia yang di US kayak gitu nggak apa-apa kok. Misalnya di apa LinkedIn, di Facebook, di Twitter kayak gitu. Ini aja apa namanya, halo kak, apa kabar kayak gitu, bla 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 bla, boleh bantu riset enggak kayak gitu, bisa. Terus untuk apply buat PSC itu mulai di semester 7 atau di biasanya bulan Desember ini. Terus kalau misalnya ada dosen itu yang masih S2, kalau saya sih sarannya itu kan ini apa namanya dosen-dosen sekarang kan di apa namanya di Indonesia kan publikasi udah bagus. Coba lihat deh apa namanya kalau misalnya profesor-profesor di US itu biasanya publish conference-nya itu di mana. Terus ini publish-nya di situ ikutan juga gitu. Terus approach juga profesor atau teman-teman Indonesia yang sibuk dengan PSC di US gitu. Saya bisa membantu apa kayak gitu, insya Allah. Terus ini titipan dari Prof. Dian Solhin dan Prof. Dian Lu. Ini apa namanya, saya kan postdoc ini supervisornya Prof. Dian Solhin, Director of Cybersecurity and Privacy Cluster at University of Central Florida, juga profesor di Department of Computer Science. Research interestnya itu cybersecurity sama computer architecture. Nah, beliau ini apa namanya kalau apa mengharapkan itu kalau bisa sebanyak mungkin apa namanya mahasiswa-mahasiswa itu apply gitu. Juga beliau itu kayak udah komit kok apa namanya sebisa mungkin tiap tahunnya itu ada mahasiswa dari Indonesia di tempat riset beliau di University of Central Florida. Terus ini juga ada Profesor Ken Yanlo, beliau asisten profesor di University of Central Florida juga. Beliau nitip juga kalau apa namanya ada mahasiswa-mahasiswa yang bagus boleh apa namanya apply ke beliau, mahasiswa-mahasiswa Indonesia kayak gitu. Research interest-nya ini kalau beliau ini Prof Ken itu ada sedikit tentang ada beliau itu tentang apa namanya AI, artificial intelligence dan security. Nah, terus saya encourage itu kalau apa namanya berhubung saya kerjanya di UCF dan dibayari apa ke sini apa namanya untuk apa namanya untuk promosi juga di UCF kayak gitu. UCF kalau bisa apply ke UCF itu maksudnya kalau apply ke University of Chicago itu kan bagus. Apply ke university yang MIT atau yang lainnya itu kan bagus-bagus. Tapi ada juga sih University of Central Florida, Department of Computer Science-nya growing. Terus Orlando itu apa namanya cuacanya bagus banget, kotanya bagus banget gitu. Terus iklimnya kayak di Indonesia. Terus saat ini sudah ada 4 mahasiswa PhD di sini juga. Okay, so the summary, PhD in US is actually free. We actually doesn't really care about the IP, IPK.
but we actually care about the research or publications, and then it is really actually good for the lecturers or dosen, and then mahasiswa. Ya, sebagai ini apa namanya sebenarnya kalau aku kan dari Amerika, antara Amerika dan Eropa atau Jepang kayak gitu lebih bagus jauh banget di Amerika gitu. Jadi kalau bisa, ayo apa namanya, kok kenapa mahasiswa apa namanya dari Indonesia kok apply-nya kok ke Eropa sama Jepang atau Asia gitu, padahal di Amerika itu pertama lebih bagus, konferensinya apa maksudnya apa namanya, ininya juga apa namanya top tier apa school-nya, universitasnya lebih bagus juga, gajinya itu jauh melebihi gitu, jauh apa namanya kalau di US itu, selain kita beasiswa apa namanya gratis, kita juga dapat ini apa namanya stipend, stipend itu apa, stipend itu gaji bulanan, jadi apa namanya kalian ini digaji, kalau di dulu aku di University of Chicago itu sekitar 3.000 US dollar per bulan, kayak gitu kan gede banget dibandingin sama Eropa cuma berapa, paling cuma 1.000 atau berapa gitu. Jadi kalau kalian PhD di US, bukan cuma apa namanya dapat ilmu yang bagus, juga pulang-pulang bisa dapat. Oh ya juga ini satu lagi, kalau misalnya ini kan di US itu kan ada ini apa biasanya semester terus ada liburan antar semester gitu. Kalian bisa internship di Google, Facebook, Twitter. Coba kalian di Eropa atau di Jepang nggak mungkin kan bisa kayak gitu. Dan itu juga gajinya itu gede banget, kayak bisa sampai $10.000, berapa 150 juta per bulan gitu. Gitu kan. Thank you. Semoga aja banyak banyak nanti. Any question? Also, for those who are in the Zoom, if you have any question, feel free to chat. Kalau Garuda sendiri itu ada rencana di tahun depan atau? Katanya sih ada, tapi masalahnya itu kan lagi apa pemilu gitu kan, materinya mau kan. Itu bisa tanya-tanya ke Arya, Arya kan ikut Garuda S. Tapi intinya gini, apa namanya? Yang penting kan riset gitu. Garuda S itu kan apa perbedaannya cuma apa namanya dibiayai apa atau dikasih ini apa namanya dapat apa namanya kayak stipend dari LPDP gitu. Sebenarnya ini banyak banget kok yang apa namanya mahasiswa di apa namanya Indonesia di US kayak gitu, tinggal apa namanya sapa aja kayak gitu, apa namanya halo apa kabar kayak gitu, bisa apa namanya minta mentorship kayak gitu, apa namanya riset kayak gitu. Kalau misalnya apa namanya insya Allah pada mau bantu kok gitu. Jadi teman kita di sini teman kalian ada tahun lalu ada program yang namanya Garuda X, di mana Garuda X itu menyeleksi beberapa mahasiswa di 10 kampus di Indonesia, termasuk TELU, untuk mahasiswa semester 5 dan 7. Jadi kalian sebagai mahasiswa semester 3 sudah mulai bisa siap-siap. Itu programnya sekitar 1 tahun sampai 2 tahun, research bersama profesor di USA. Jadi untuk area ini selama 1 tahun terakhir sudah riset bersama profesor di USA dan juga Mas Susmi. Nah nanti keuntungannya adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tadi kan salah satu syarat penting untuk mendaftar di PhD di USA itu adalah rekam jejak publikasi dan juga rekomendasi dari profesor internasional. Nah, ketika kalian sudah bekerja sama dengan profesor di US, maka akan lebih gampang untuk mendapat surat rekomendasi. Oke. Any question? Pertama apa yang dikatakan untuk bisa lulus di USA selain riset dan terus yang kedua apakah ada universitas tertentu yang bisa S2 atau S3? Kita datangnya S1.
bentar, aku jawab yang kedua dulu ya. Kalau ini university di US itu kan ini apa namanya biasanya itu kita daftar S3, daftarnya S3 ya, jangan salah kaprah, daftarnya S3 ketika kamu S1 nanti dapat combo S2 gitu. Kalau misalnya kamu daftar S2 ya nggak dapat S3-nya gitu. Gitu. Jadi apa namanya lihat hampir semua. Maksudnya universitas-universitas yang apa namanya proper, yang maksudnya apa kan ada universitas yang memang buat cari duit, ada universitas yang proper buat ini apa namanya, buat yang apa reputasinya udah bagus. Yang reputasinya udah bagus itu ini apa namanya biasanya selalu itu S3 S3-nya itu gratis dan digaji gitu. Jadi kamu apa namanya lihat aja di apa top 50 apa namanya computer science atau top 50 apa university di ini apa namanya Amerika atau top, sampai top 100 juga ini biasanya itu selalu apa namanya gratis dan digaji. Terus yang pertama apa tadi? Sorry agak panjang. Ini kan kalau bisa lulus selain riset. Lulus, maksudnya lulus itu ini Lulus di diterima. ya terima. Diterima itu ini apa namanya ada biasanya itu ada tiga. Pertama SOP, terus ini apa namanya kemampuan riset, terus sama jadi oh iya rekomendasi. Itu biasanya yang dilihat itu tiga itu. Soalnya yang disubmit ke aplikasi juga cuma tiga itu biasanya. Terus oh ya TOEFL, TOEFL itu ini apa namanya? TOEFL itu kayak apa kuncinya dulu. Jadi pertama TOEFL-nya dulu harus itu biasanya itu 90 sampai 100 atau 80 kayak gitu, 80 sampai 100. Jadi kalau udah punya TOEFL habis itu ya, baru dilihat oh tiganya gimana gitu. Maksudnya SOP-nya itu kan kalian apa namanya bagaimana cara mengungkapkan kayak ngelamar kerja gitu lah. Gitu. Terus publikasi kemampuan risetnya. Jadi kalau kemampuan risetnya apa namanya dilihat apa namanya udah bagus oh bisa riset secara mandiri kayak gitu udah top banget. Terus ini yang agak susah itu sebenarnya rekomendasi. Tapi sebenarnya rekomendasi kalau misalnya kalian approach dosen-dosen di apa namanya value yang bagus-bagus juga ini apa namanya bisa di gitu. Jadi setahu saya itu sih soalnya yang di oh ya CV gitu ya CV tapi kan maksudnya di submit kan cuma itu aja. Jadi yang dilihat itu. Dan jurusan apa tadi? Saya dari Informatika semester sekali 5. Oh iya bisa. Udah kepikiran riset belum? belum. Oh itu apa namanya di approach dosen-dosennya gitu. Maksudnya banyak kok, apa namanya profesor ini apa namanya masalahnya kan gini kalau kita ngelihat apa namanya kayak sebenarnya itu informasi apa namanya informasi S3 di US itu nggak tahu kenapa kok anak-anak Indonesia mahasiswa Indonesia kok nggak pada tahu jadi yang ngambilnya biasanya dari China India kayak gitu. Padahal ya kenapa sih padahal lebih jauh menurut saya jauh lebih bagus yang di US gitu. Juga kan kalau misalnya kita apply di US itu ini nggak kayak yang di Jepang yang harus kayak apa namanya diseleksi kayak LPDP itu kalian langsung tinggal apply aja sukanya universitas apa gitu. Untuk yang di Zoom juga silakan ya kalau ada yang mau raise hand ataupun di chat juga silakan. Untuk kalau misalnya kalian tertarik untuk beriset dulu, tadi kan sebaiknya mulai dari semester 4 ya. Iya, mulai itu. Soalnya biasanya kan ini apa riset itu kan yang bagus itu proper itu kan sekitar 1 tahun atau 6 bulan kayak gitu. Jadi sedini mungkin gitu. Kalau aku mikirnya kan kalau udah semester 4 itu udah kayak inilah apa namanya kayak dasar-dasarnya kan udah tahu gitu kan. Di Fakultas Informatika juga ada yang namanya web riset, di mana kalian akan mendapatkan modul WMS dengan ikut riset dosen. Nah, kalau dulu aku seneng banget itu yang ikut riset dosen gitu kan kayak ibaratnya apa namanya kalau dulu kan sebenarnya pas waktu S1 itu kan dari PKM gitu kan PKM kayak gitu kan dapat kayak apa namanya dana riset kayak gitu. Kayak seneng banget gitu. Terus pas aku S2 aku kan di ITB. Di ITB itu kayak kalau ikut riset publikasi kayak gitu, oh jalan-jalan gratis ke Bali kayak gitu. Jadi memang dari dulu udah suka riset gitu.
Jadi kalau bisa ya risetnya di khusus gitu. Terus ini kalau misalnya kalian S3 di US itu kayak kalau menurutku ya ini apa namanya kalau misalnya kalian S3 di misalnya Jepang atau Jerman atau Eropa kayak gitu kan kayak harus pulang. Kalau di US enggak, kalian bisa apa namanya apply pekerjaan di sana jadi kalian bisa di sana. Terus kalau misalnya udah dapat duit kayak gitu bisa pulang kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya salah satu gerbang jadi milioner kayak gitu. Lihat yang di Instagram itu kan kayak ada apa namanya kalau di sini ibaratnya kayak ini kali ya apa namanya orang-orang apa aduh sudah lupa. Yang kayak inilah apa namanya kayak kakak-kakak BSD kayak gitu kalau misalnya yang kakak-kakak Silicon Valley kayak gitu kan apa namanya masih muda-muda duitnya banyak kayak gitu. Tapi aku kalau pulang ke Indonesia bukan gara-gara itu, aku pulang ke Indonesia gara-gara nasional saja sih gitu. Sama disuruh istri gitu. Yang berikutnya, Ya, Kenapa saya dari because thank you. kenapa saya kan mesti dari ya gabungan juga saya. Yang pertama itu kenapa bisa nggak sih kalau yang ngambil tes kan itu bisa mengikuti ya daftar seperti itu dan peluang diterimanya itu ada berapa? Apply apa S3 US-nya atau Garuda S-nya? S3 US. Fast track itu berarti yang ini ya, apa namanya, yang 3,5 tahun. Oh berarti bukan yang sama S2 gitu ya? Enggak. Ini apa namanya dilihat dari ini apa namanya kemampuan risetnya gitu ya. Kalau fast track itu kalau bisa ini apa namanya juga risetnya di fast track juga gitu. Masanya kalau di sana kan kalau apa namanya kita melihat aplikasi kayak gitu kan, maksudnya apa ada yang apply kayak gitu. Terus yang pertama dilihat itu mesti oke risetnya seperti apa kayak gitu. Jadi bukan apa namanya kalau bisa itu ketika kamu fast track kayak gitu, kamu juga ini apa namanya juga risetnya di juga gitu. Kalau misalnya IP dari IP aja atau dari masa studi aja itu aku nggak bisa sih. Jadi misalnya kamu fast track misalnya 3 tahun dan IP 4 kayak gitu, kalau nggak ada publikasinya itu sulit banget sih. Tapi aku nggak ngomong mustahil ya, cuma sulit aja soalnya dilihat itu apa publikasinya gitu. Jadi sarannya ya tidak berbeda. Enggak tahu, maksud aja tahu. Yang penting kalau itu yang penting risetnya ada risetnya. kalau ada ini juga dari 5 tahun kan ya. Jadi ini semester 5 kemarin. Kalau tahun lalu itu kebetulan memang dibuka program dan yang diikuti oleh Anda. Dibuka untuk semester semester 5 dan juga mahasiswa semester 7. Yang semester 7 berarti mereka akan 4 tahun. Kalau yang semester 5 bisa jadi 3,5 tahun, bisa jadi 4 tahun. Tapi kalau misalnya kayak Arya, kebetulan memang sudah banyak SKS yang diambil kan sebelumnya. Jadi di tahun terakhir memang fokus di riset ya. Karena dari fakultas juga memberikan banyak SKS yang ada 20 SKS di konversi. Jadi mata kuliah yang diambil di kelas itu paling di semester 5-6 ini aja. Semester terakhir bisa. Jadi lebih fokus di publikasinya. Jadi mungkin atau enggak ya mungkin. Ini sih minatnya itu di bidang apa? Kalau kebetulan kalau di Garuda S kebanyakan yang di sistem ya, di sistem CPS. Di program Garuda S sendiri kebanyakan di area-area. Iya. Perkenalkan saya Romario Marsal dari IF 46 YNT. Izin bertanya Pak, pertanyaanku lebih mengarah ke kehidupan sosial di Amerika. Iya. Nah, selama pengalaman Bapak studi di Amerika itu, karena kemarin kan ada isu-isu kan aku lihat di sosial media tentang
Asian people yang dirasis di Amerika. Hmm. Nah, Bapak kan pun bagian kita kan bagian dari Asia kan. Hmm. Nah, bagaimana pengalaman Bapak? Karena kuliah kan sangat penting, teman, komunitas segala macam. Selama itu Bapak adaptasinya gampang atau susah? Kalau aku adaptasinya, alhamdulillah gampang gitu. Soalnya di sana juga lingkupnya kan multikultural banget. Dari multikultural juga apa namanya dari ibaratnya kayak satu dunia kayak gitu kan. Jadi di sana itu kayak ibaratnya nggak ada mayoritas minoritas kayak gitu, kayak diverse banget gitu lah. Jadi kayak gampang-gampang aja sih. Cuma kadang-kadang yang susah itu ini apa namanya guyonannya kayak gitu kok kayak nggak nyambung aja gitu sih. Iya, enak-enak aja kok. Juga kalau misalnya mungkin butuh kayak waktu buat adaptasi kayak gitu, apa namanya orang Indonesia di beberapa university juga udah mulai ada banyak kayak gitu. Jadi bisa. Terus kalau makanan mungkin ini apa namanya susahnya itu makanan ini kayak mas apa namanya restoran Indonesia itu kan jarang. Jadi apa namanya lebih ke kita apa switch ke Thailand gitu. Kalau rasanya makanan Thailand kayak apa ya udah banyak gitu kan. Jadi bisa. Ada dokter? Ya. Perkenalkan, saya Salma Rizky Fauzia dari kelas 46 ke PS1. Saya ingin bertanya, selain yang registrasi gitu yang kayak riset atau kayak itu, apakah perlu ada teknis-teknis lain yang untuk persiapan untuk mendaftar ke ya, apa bisnis yang berbeda? Kalau itu coba habis ini apa namanya maksudnya secara general gitu. Tapi coba habis ini kamu search deh, apa namanya kayak misalnya Universitas Chicago, MIT atau Harvard kayak gitu kan. Ini kok apa namanya mereka kan kayak ngelis apa aja yang harus disiapin gitu. Tapi kurang lebih itu biasanya itu ya itu apa namanya rekomendasi itu biasanya tiga. Terus apa namanya SPV, terus juga TOEFL yang terutama. Kalau GRE itu opsional gitu. Itu aja sih. Terus apa? Udah sih gitu aja. Coba di ini aja apa namanya searching aja misalnya kamu kepengen kemana gitu. Tapi ini apa namanya memang persaingannya kan ketat banget gitu. Tapi maksudnya mikirnya gini aja, yang dari China atau India juga maksudnya kan sebenarnya kita kan ini apa namanya setara aja gitu kan. Apa namanya, bahkan ada beberapa yang lebih bagus gitu. Mereka aja bisa kok, kita enggak gitu. Cuma kita tinggal play aja. Gitu. Yang penting ini apa namanya riset sedini mungkin gitu. Dan bisa SKSD juga nggak email aja ya? Ya, bisa SKSD email aja. Iya, email aja. Jadi kalau kalian nggak punya kenalan, bisa SKSD aja. Kira-kira Ya, aplikasi yang menarik. di Facebook, di LinkedIn kayak gitu kan bisa kelihatan kan sekarang udah enak banget ada LinkedIn gitu. Misalnya di University of apa kayak gitu cari mahasiswa Indonesianya gitu. Tanya-tanya apa namanya gimana caranya gitu. Sama mau tambah nanya lagi, Hmm. untuk masa pendaftaran di Universitas Amerika sendiri biasanya masanya kapan? Bulan Desember. Jadi kalau daftar sekarang udah telat gitu. Tahun depan. Ah, iya ada yang Januari juga. Tapi kalau bisa sih yang ya maksudnya antara November, Desember, Januari. Terus oh iya mungkin salah satu penyebab yang bikin apa orang-orang mahasiswa Indonesia ini apa namanya kayak males daftar S3 di US itu kan ini juga apa namanya tentang ini apa namanya kalau di apa daftar S3 itu ini memang sih ada biaya kayak applying-nya gitu, biaya submisinya gitu. Tapi biasanya itu rata-rata kalau misalnya yang early submit, early apply kayak gitu, bulan November itu gratis kok. Atau ya mungkin nabung gitu. Nah, untuk yang 2022 berdoa aja si Garuda S-nya ada lagi di tahun depan. Karena di Garuda S itu ada uang bulan juga untuk kakaknya. Dan
untuk data juga ada biaya. Jadi kan tadi kan untuk ikut grade, TOEFL, daftar kampus itu kan memerlukan biaya. Kalau program Garuda X ada lagi tahun depan, pesertanya itu nanti akan mendapatkan biaya menggantinya untuk ada yang bertanya. Untuk riset dan publikasi yang bagus menurut pengalaman Bapak yang membuat pihak universitas di US dapat lebih tertarik itu yang seperti apa? Dan tipsnya seperti apa? Kalau yang membuat tertarik itu pertama kalau misalnya itu topiknya itu sesuai dengan ini apa namanya sesuai dengan universitas atau profesor yang kita apply gitu. Jadi kalau misalnya Prof. Yansolin kan tentang ini apa namanya tentang cyber security. Nah, kalau kalian apa namanya risetnya juga tentang cyber security kayak gitu, beliau tertarik banget kayak gitu. Maksudnya kayak gitu kan juga apa namanya ibaratnya nggak usah ngajarin lagi kalau misalnya keterima kayak gitu. Pertama tentang topik, kedua tentang ini apa tempat ininya tempat publikasinya. Jadi kan kalau profesor di US itu biasanya ada kayak ini apa namanya konferensi favoritnya gitu. Misalnya ada yang suka di Asplos, Micro, itu memang konferensi top ya, tapi cobalah bisa. Itu kalau misalnya, oh pernah keterima di sini juga ya, gitu. Kalau misalnya itu tertarik kayak gitu. Terus kalau riset yang bagus sih ini apa namanya subjektif banget ya. Ya kayak benar, sorry. Tips ya. Kalau tips apa ya? Ikutin metode penelitian aja sih, gitu aja sih. Metode penelitian yang diajarin itu udah ini kok udah bagus kok, tinggal bisa jalanin aja enggak gitu. Terus kalau tipsnya lagi, kalau misalnya kalian mau mulai kayak gitu, kalian misalnya, oh kepengen ke universitas apa, cari dulu aja profesornya, universitasnya apa, terus lihat apa namanya penelitiannya tentang apa, gitu kan. Terus cari apa namanya, misalnya apa profesor di sini, dosen di sini yang mirip-mirip dengan yang kalian mau tuju kayak gitu kan. Terus ikut risetnya kayak gitu. Terus kalau aku ini apa namanya pertama ini juga tips inisiatif kayak gitu kan butuh inisiatif. Jadi inisiatifnya harus gede banget gitu. Inisiatif terus apa ya persisten juga kayak gitu nggak gampang menyerah gitu. Gitu. Kalau kreatif otomatis ya intinya ya sistem tepung. ada pertanyaan lagi. Saya cukup tertarik dengan cyber security. Dia masih bingung mulai dari mana. Hmm, kalau mulai dari mana ikut kelasnya itu jelas. Terus ini apa namanya selain SKSD atau apa namanya dengan apa namanya profesor di US coba SKSD sama ini apa namanya dosen yang di sini. Uh, uh, Kalau dosen di Telkom, aku percaya kok kalau misalnya diminta, ayo Pak, apa namanya saya mau riset tentang cyber security, insya Allah pada bantu siap ya gitu. Mulai dari mana? Mulai dari apa namanya baca-baca dulu, baca-baca paper. Maksudnya di sini kan dosen minta bimbingan sama dosen di sini, gitu. Itu sih. Terus kalau ahli masih jauh ya, jadi mulai aja dari baca-baca aja dulu. Mulai dari apa inisiatif apa menghubungi dosennya di sini juga mungkin kalau cyber security itu inisiatif menghubungi mahasiswa-mahasiswa yang Indonesia yang di US kayak gitu. Kalau untuk cyber security mungkin dosen yang di sini bisa coba ke Pak Hilal. Pak Hilal juga pembimbingnya ada. Okay. Any other question? Untuk yang di chat, apakah masih ada? Tidak ada ya?
Mungkin final words. Final words-nya ini, ayo ini kalau melanjutin S3 di Amerika gitu, ayo yang belum kepikiran buat S3, ayo apa namanya S3 di Amerika, bisa bikin jadi pinter juga, bisa bikin jadi kaya juga gitu. Okay. Thank you very much for Mr. Putri for the talk today, and thank you all for coming. Also those who are in Zoom. We will have a quiz for those who attend online. That will be open on Wednesday. But for you who attend here, you don't have to do the quiz. Okay, thank you again. And see you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.
Oh iya. Apa kok? Ayo lah,